Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Alafid, saya mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu penguji sidang tesis, sebelum saya mulai presentasi tesis saya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama, Bapak Profesor Usep Suhud MSI PhD, dan yang kedua, Bapak Profesor Dr. Muhammad Rizan SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Peran Trust dalam menciptakan Reuse Intention Konsumen Memilih BI Fast saat transfer antar bank. Ada 5 topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Electronic Fund Transfer atau EFT merupakan transfer dana yang dilakukan melalui terminal elektronik, telepon, komputer, termasuk perbankan online, baik dalam satu lembaga keuangan atau lintas lembaga melalui sistem berbasis komputer dan tanpa intervensi langsung dari staf bank. Salah satu EFT ini yaitu BI Fast. BI Fast adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat 24 jam dalam seminggu. Kemudian kesiapan industri perbankan menghadapi persaingan dengan pesatnya perkembangan teknologi layanan keuangan di luar perbankan. Nah, ini ada tarif murah khususnya fitur layanan BI Fast, bahkan ada beberapa yang menggratiskan setiap transaksi beda bank. Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya menguji terkait pengaruh perceived ease of use dan trust seperti yang dilakukan oleh Rahim et al. 2021, Ramos et al. 2018, Sakib 2019, Wilson 2019, mendapatkan hasil signifikan adanya pengaruh di antara kedua variabel tersebut. Namun demikian, menurut penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Iqbal et al. 2018, perceived ease of use tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap trust. Kemudian product knowledge dan trust. Ini ada Aksoy dan Ozsonmes 2019, Kempa et al. 2020, Masri et al. 2021, Wang et al. 2019, dan R. Wulandari dan Miswanto 2022 mendapatkan hasil pengaruh signifikan. Dan peneliti belum menemukan penelitian sebelumnya dengan hasil sebaliknya. Kemudian perceived usefulness dan trust seperti yang dilakukan oleh Amin et al. 2014, Iqbal et al. 2018, Rahim et al. 2021, Ramos et al. 2018, Sakib 2019, dan Wilson 2019 mendapatkan hasil signifikan adanya pengaruh sementara Utami dan Rahayu 2022, perceived usefulness tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap trust. Kemudian perceived benefit dan trust seperti yang dilakukan oleh Bagansi et al. 2019, Indiani dan Purnami 2021, Mutsikiwa et al. 2021, Park et al. 2019 mendapatkan hasil adanya pengaruh yang signifikan dan belum ada penelitian sebelumnya yang ditemukan oleh peneliti dengan hasil sebaliknya. Kemudian trust dan intention to reuse seperti yang dilakukan oleh Febrian et al. 2021, Masri et al. 2021, Sakib 2019 mendapatkan hasil signifikan adanya pengaruh. Sementara Ansori et al. 2022, Latcom dan Tanasopen 2020, trust tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap intention to reuse. Selain research gap tersebut, peneliti tertarik meneliti BI Fast dikarenakan masih jarangnya penelitian terdahulu yang meneliti studi kasus penggunaan BI Fast terhadap transaksi antar bank. Adanya penelitian terkait sejenis seperti transaksi dari mobile banking yang dilakukan oleh San Mugam et al. 2014 di Malaysia, Luan and Lin 2005 di Taiwan, Singh and Srivastava 2018 di India, Narwetaradol et al. 2021 di Thailand, Jabri 2015 di Saudi Arabia, Taiyeh et al. 2022 di Jordania, Kim dan Kang 2012 di Korea Selatan, dan Ramos 2018 di Brazil. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh signifikan secara langsung antara perceived ease of use terhadap trust? Dua, apakah ada pengaruh signifikan secara langsung antara product knowledge terhadap trust? Tiga, apakah ada pengaruh signifikan secara langsung antara perceived usefulness terhadap trust? Empat, apakah ada pengaruh signifikan secara langsung antara perceived benefit terhadap trust?
5. Apakah ada pengaruh signifikan secara langsung antara trust terhadap intention to reuse? 6. Apakah terdapat pengaruh signifikan secara tidak langsung antara perceived ease of use terhadap intention to reuse melalui trust? 7. Apakah terdapat pengaruh signifikan secara tidak langsung antara product knowledge terhadap intention to reuse melalui media trust? 8. Apakah ada pengaruh signifikan secara tidak langsung antara perceived usefulness terhadap intention to reuse melalui media trust? Dan 9, apakah ada pengaruh signifikan secara tidak langsung antara perceived benefit terhadap intention to reuse melalui media trust? Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji pengaruh signifikan antara perceived ease of use terhadap trust. Yang kedua, untuk menguji pengaruh signifikan antara product knowledge terhadap trust. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh signifikan antara perceived usefulness terhadap trust. Yang keempat, untuk menguji pengaruh signifikan antara perceived benefit terhadap trust. Yang kelima, untuk menguji pengaruh signifikan antara trust terhadap intention to reuse. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung antara perceived ease of use terhadap intention to reuse melalui mediasi trust. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung antara product knowledge terhadap intention to reuse melalui mediasi trust. 8. Untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung antara perceived usefulness terhadap intention to reuse melalui mediasi trust. Yang kesembilan, untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung antara perceived benefit terhadap intention to reuse melalui mediasi trust. Kemudian manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian diharapkan sebagai masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi pihak Fakultas Ekonomi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta, mengenai pengaruh perceived ease of use, product knowledge, perceived usefulness, perceived benefit, dan trust terhadap intention to reuse dengan kasus penggunaan layanan fitur BI Fast. Kemudian manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan bagi penelitian sesudah ini yang ingin meneliti mengenai pengaruh perceived ease of use, product knowledge, perceived usefulness, perceived benefit, kemudian trust dan intention to reuse dengan studi kasus penggunaan layanan fitur BI Fast. Bahkan untuk menambah referensi bagi penelitian-penelitian lainnya yang ingin meneliti pengaruh intention to reuse dengan menggunakan hasil dari data penelitian ini. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, perceived ease of use. Menurut Davis 1989, menyatakan bahwa seseorang konsumen percaya dengan kemudahan dari suatu sistem tertentu tanpa adanya usaha yang lebih saat mempelajari sistem tersebut. Yang kedua, product knowledge. Menurut Pasri et al. 2021 menyatakan bahwa product knowledge sebagai sebuah pembelajaran pelanggan mengenai aspek-aspek penting dari produk atau layanan seperti informasi produk, kualitas produk, harga produk, dan kinerja produk di lingkungan pasar digital. Kemudian berikutnya perceived usefulness didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya teknologi dengan menggunakan layanan mobile payment akan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerjanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pontanukititawon et al. 2016. Kemudian perceived benefit menurut Wu 2003. Perceived benefit adalah suatu manfaat yang dirasakan sebagai jumlah keuntungan atau kepuasan yang memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Kemudian trust. Menurut Gavin et al. 2003, sebagai harapan bahwa seseorang tidak akan berperilaku untuk memanfaatkan dan merugikan orang lain. Kemudian intention to reuse menurut Hellier et al. 2003 dapat didefinisikan sebagai niat untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa secara terus-menerus setelah konsumen memilikinya dan telah membeli produk atau jasa satu kali. Kemudian penelitian terdahulu. Perceived ease of use dan trust pada penelitian terdahulu seperti yang diteliti oleh Iqbal et al. 2018, Rahim et al. 2021, Sakib 2019, Wilson 2019 menyatakan bahwa perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap trust. Kemudian product knowledge dan trust pada penelitian terdahulu seperti yang diteliti oleh Aksoy dan Oz Sonmes 2019, Kempa et al. 2020, Wang et al. 2019, dan R. Wulandari dan Miswanto 2022 menyatakan bahwa product knowledge berpengaruh signifikan terhadap trust. Kemudian perceived usefulness dan trust. Pada penelitian terdahulu seperti yang diteliti
oleh Iqbal et al. 2018, Rahim et al. 2021, Sakib 2019, Wilson 2019 menyatakan bahwa perceived usefulness berpengaruh signifikan terhadap trust. Kemudian perceived benefit dan trust. Pada penelitian terdahulu, seperti yang diteliti oleh Baganzi et al. 2019, Indiani dan Purnami 2021, Mutsikwa et al. 2021, Park et al. 2019 menyatakan bahwa perceived benefit berpengaruh signifikan terhadap trust. Kemudian trust dan intention to reuse pada penelitian terdahulu seperti yang diteliti oleh Ansori et al. 2022, Febrian et al. 2021, Latcom dan Tanah Sopon 2020, Masri et al. 2021 menyatakan bahwa trust berpengaruh signifikan terhadap intention to reuse. Kemudian model penelitian, gambarnya seperti ini modelnya, ada 9 hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut. Hipotesis atau kita singkat H, ya, ini ada 9. H1, terdapat pengaruh langsung antara perceived ease of use terhadap trust. H2, terdapat pengaruh langsung antara product knowledge terhadap trust. H3, terdapat pengaruh langsung antara perceived usefulness terhadap trust. H4, terdapat pengaruh langsung antara perceived benefit terhadap trust. H5, terdapat pengaruh langsung antara trust terhadap intention to reuse. H6, terdapat pengaruh tidak langsung antara perceived ease of use terhadap intention to reuse dimediasi oleh trust. H7, terdapat pengaruh tidak langsung antara product knowledge terhadap intention to reuse dimediasi oleh trust. H8, terdapat pengaruh tidak langsung antara perceived usefulness terhadap intention to reuse dimediasi oleh trust. H9, terdapat pengaruh tidak langsung antara perceived benefit terhadap intention to reuse dimediasi oleh trust. Kemudian bab 3, metode penelitian. Yang pertama, unit analisis. Subjeknya pengguna layanan BI Fast, objeknya aplikasi mobile banking. Waktu penelitian sekitar Desember 2022 hingga penyelesaian tesis ini. Kemudian pengumpulan populasi dan sampel. Populasinya seluruh pengguna layanan BI Fast dan sampelnya minimal 200 pengguna jika loading faktor 0,4 menurut HER 2014. Kemudian pengembangan instrumen. Variabel bebas, perceived ease of use, product knowledge, perceived usefulness, dan perceived benefit. Kemudian variabel interveningnya, trust, dan variabel terkaitnya, intention to reuse. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Kemudian uji validitas instrumen. Menurut Suhud et al. 2014. Faktor loading lebih dari 0,40 maka dikatakan valid. Sebaliknya, faktor loading kurang dari 0,40 maka dikatakan tidak valid. Kemudian uji reliabilitas instrumen menurut Rizan et al. 2016. Ini ada alpha Cronbach lebih dari 0,60 maka dikatakan reliable, dan sebaliknya alpha Cronbach kurang dari 0,60 maka dikatakan tidak reliable. Kemudian uji model struktural menurut Latan 2013. Nilai signifikansi yang digunakan yaitu 5% atau P lebih dari 0,05 serta nilai C min or DF kurang dari atau sama dengan 2. Uji Sobel atau Sobel test. Uji Sobel dilakukan untuk mencari pengaruh variabel independen tidak langsung terhadap variabel independen melalui variabel intervening. Dalam menguji uji Sobel test akan dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS dan kalkulator website yang telah diciptakan oleh Preacher dan Leonardelli 2001. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, profil responden. Hasil dari analisis deskriptif, responden yang telah mengisi kuesioner dan memenuhi syarat dalam kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini sebanyak 243 responden. Dari hasil tersebut, berdasarkan profil jenis kelamin, lebih banyak responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 60,9%. Sedangkan untuk profil status pendidikan, lebih banyak responden yang berpendidikan sarjana sebanyak 79%. Kemudian profil usia responden, lebih banyak responden yang berusia atau rentang usia 30-34, dan 35-39 ini sama hasilnya, 52 responden masing-masing dengan persentase sebesar 21,4%.
Kemudian profil status pernikahan, lebih banyak responden yang berstatus menikah sebanyak 74,1%, dan profil status pekerjaan, lebih banyak responden yang berstatus bekerja sebanyak 86,4%. Kemudian pertanyaan penyaringan responden. Ini ada beberapa pertanyaan untuk lebih spesifik respondennya. Yang pertama, apakah Anda pengguna layanan BI Fast? Ini 100% pengguna. Kemudian apakah ada rencana menggunakan layanan BI Fast? Ini 100% menjawab iya. Kemudian sudah berapa lama menggunakan layanan BI Fast? Ini terbanyak 6-12 bulan ya, lebih banyak dari yang lainnya. Kemudian untuk domisili responden 100% di Jabodetabek. Kemudian layanan yang digunakan. Dalam hal ini, peneliti memberikan beberapa pertanyaan mengenai layanan yang digunakan oleh responden. Total dari responden yang menggunakan layanan BIFA sebanyak 44,6%. Kemudian yang menggunakan transfer real time sebanyak 25,1%, e-wallet 18,5%, dan flip 0,5%, dan lainnya 0,2%. Kemudian uji validitas. Dan hasilnya, seluruh nilai dari masing-masing indikator sudah lebih dari 0,4. Ini mengartikan bahwa seluruh variabel tersebut dikatakan valid, dapat diujikan ke tahap berikutnya. Kemudian uji reliabilitas, ini juga seluruh nilai dari variabel sudah lebih dari 0,6. Ini mengartikan bahwa seluruh variabel tersebut dikatakan reliable dan dapat diujikan ke tahap berikutnya. Berikutnya analisis SEM atau Structural Equation Modeling. Ini gambar di atas model awal menunjukkan hasil Chemin ORDF yang belum sesuai dengan persyaratan model fit yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu nilai P-nya lebih dari 0,05 dan Chemin ORDF-nya itu kurang dari atau sama dengan 2. Dan gambar yang bawah itu model akhirnya menunjukkan hasil yang telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelumnya, yaitu nilai P-nya lebih dari 0,05 dan C-min ORDF-nya itu kurang dari atau sama dengan 2. Hasil uji goodness of fit ini juga menyatakan bahwa hasil goodness of fit sudah memenuhi syarat sehingga model penelitian ini sudah fit. Kemudian hasil uji hipotesis, yang pertama pengaruh langsung, hipotesis 1 diterima, hipotesis 2 ditolak, hipotesis 3 diterima, hipotesis 4 diterima, dan hipotesis 5 diterima. Kemudian pengaruh tidak langsungnya, hipotesis 6 diterima, hipotesis 7 diterima, hipotesis 8 diterima, dan hipotesis 9 diterima. Dari hasil tersebut menyatakan bahwa 8 hipotesis diterima, sedangkan 1 hipotesis, yaitu hipotesis kedua, itu ditolak. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, perceived ease of use memiliki pengaruh signifikan terhadap trust. Yang kedua, product knowledge tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap trust. Yang ketiga, perceived usefulness memiliki pengaruh signifikan terhadap trust. Yang keempat, perceived benefit memiliki pengaruh signifikan terhadap trust. Yang kelima, trust memiliki pengaruh signifikan terhadap intention to reuse. Yang keenam, perceived ease of use memiliki pengaruh signifikan terhadap intention to reuse melalui mediasi trust. Kemudian ketujuh, product knowledge memiliki pengaruh signifikan terhadap intention to reuse melalui mediasi trust. Yang kedelapan, perceived usefulness memiliki pengaruh signifikan terhadap intention to reuse melalui mediasi trust. Dan kesembilan, perceived benefit memiliki pengaruh signifikan terhadap intention to reuse melalui mediasi trust. Kemudian slide terakhir ini ada saran. Yang pertama, BI Fast tidak susah untuk dipelajari, tetapi para pengguna tidak terlalu mengerti terkait dengan permasalahan dalam kesalahan bertransaksi. Sehingga diperlukan informasi yang mudah ditangkap oleh pengguna untuk melaporkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, pihak BI atau dalam hal ini produknya BI Fast belum terlalu populer di pelanggan baru. Sehingga banyak responden yang menyamakan BI Fast itu dengan fitur lain yaitu real time. Jadi saran dari peneliti kepada BI Fast itu kepada pelanggan barunya tuh supaya memberikan informasi-informasi terkait perbedaan layanan BI Fast dan real time. Kemudian yang ketiga, BI Fast itu masih berdampak kecil bagi peningkatan kinerja pengguna. Sehingga peneliti menyarankan BI Fast membuat rekap bulanan atau apa sih yang namanya semacam laporan terkait transfer beda bank setiap penggunaan agar mereka tuh mengetahui sebenarnya
besar dampak dalam kinerja mereka khususnya bagi keuangan. Dalam hal ini mungkin efisiensi biaya ya dengan menggunakan layanan BI Fast, namun masih ada batasan mengenai limit transaksi yang masih terbatas. Kemudian yang keempat, manfaat dari layanan BI Fast itu masih berdampak kecil bagi persepsi responden. Hanya perbedaan yang mencolok seperti menghemat waktu dan biaya aja. Layanan BI Fast ini perlu melakukan inovasi, seperti promosi tarif ya, jika sudah menggunakan 10 kali, akan bonus 1 kali, atau yang lainnya. Sehingga responden menyadari dampak dari manfaat penggunaan BI Fast tersebut. Kemudian yang kelima, BI Fast belum memenuhi semua kebutuhan atau keinginan dari responden. Sehingga BI Fast membutuhkan pengembangan dalam fitur lainnya, selain transfer beda bank. Dan yang terakhir tidak menutup kemungkinan bahwa responden menggunakan layanan lain yang mungkin lebih murah, bahkan gratis seperti Flip ya, untuk transfer beda bank. Tetapi dalam hal tersebut tidak menutup kemungkinan pengguna yang telah loyal terhadap BI Fast harus tetap dijaga agar tetap menggunakan BI Fast dan tidak menggunakan alternatif transfer lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.